Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Putri Sugiarto dari Prodi Manajemen Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmuwan yang menggagas teknologi mesin pompa air, yaitu Al-Jazari. Al-Jazari seorang ilmuwan dan insinyur muslim yang hidup pada abad ke-12. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah teknologi. Ia adalah seorang mekanik yang mengabdi kepada Raja Daulah Al-Ayyubiyah dalam kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Al-Jazari merupakan orang terpercaya yang mengemban tugas sebagai seorang pengembang teknologi industri pada Daulah Al-Ayyubiyah. Pada masa kekhalifahan Islam, peradaban mengalami kemajuan pesat. Al-Jazari menciptakan berbagai desain pompa air yang canggih untuk masanya. Beberapa inovasi yang ia kembangkan antara lain pompa hisap, pompa ganda, dan jam air. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari Prodi Manajemen Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi zaman keemasan Islam dalam bidang teknologi transportasi. Tokoh pada zaman itu salah satunya Abbas bin Firnas, ilmuwan muslim pertama yang menjadi pelopor konstruksi alat yang bisa terbang. Abbas bin Firnas, ilmuwan muslim pertama yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Ia menjadi salah satu tokoh penting pada zaman penerbangan karena percobaan penerbangannya yang dilakukan secara revolusioner. Abbas menjadi ilmuwan muslim pertama di dunia yang berhasil membuat percobaan konstruksi alat yang bisa terbang. Alat-alat ini terbuat dari bahan-bahan yang ringan seperti kayu dan juga sutra. Dan ini sudah diterbangkan di daerah Cordoba dan juga Spanyol. Penemuan konsep teknologi pesawat terbang ini Abbas terinspirasi dari surat Al-Mulk ayat 19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karyolita Nyo Konstanta. Di sini saya dari kelas manajemen malam ingin menjelaskan sedikit tentang kontribusi zaman keemasan Islam dalam bidang teknologi pada subbab perkembangan medis dan peralatan bedah pada zaman keemasan Islam, yaitu pada abad ke-8 hingga abad ke-13. Dunia medis telah berkembang pesat atas dedikasi ilmuwan muslim pada penelitiannya, perkembangan alat-alat bedah dan penerapan teknologi canggih. Di zaman tersebut, para ilmuwan juga mendirikan rumah sakit sebagai pusat pengobatan, pendidikan, juga penelitian seperti Rumah Sakit Bangaristan di Baghdad dan Damaskus. Pelopor perkembangan alat bedah dan teknik operasi di zaman ini adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Tepatnya pada saat 936 hingga 1013 Masehi di dalam bukunya yang berjudul Al-Tasrif. Di dalam buku itu terdapat lebih dari 200 alat bedah, juga penjelasan rinci tentang penggunaannya. Alat-alat yang ada di dalam buku tersebut di salah satu di antaranya adalah skapel atau pisau bedah, jarum, dan benang operasi. Alat pengangkat katarak, geraji tulang, retraktor, kuret, penjepit, spikula, juga instrumen yang dirancang untuk teknik puterisasi selama prosedur menggunakan listrik atau bahan kimia untuk membakar jaringan guna menutup luka, dan instrumen ligatur untuk pembuluh darah dan yang berdarah, dan jahitan internal menggunakan catgut atau benang jahit yang terbuat dari usus domba atau kambing. Selanjutnya, saya Dian Putri Aprilia, NPM 2401304, Program Studi Akuntansi, akan menjelaskan mengenai perkembangan teknik sipil pada zaman keemasan Islam.
dapat kita ketahui bahwa para insinyur di Dinas Pekerjaan Umum selama masa pemerintah dinasti Abbasiyah dan Umayyah, terdapat departemen khusus yang mengurusi proyek-proyek konstruksi besar. Para insinyur di departemen ini merancang dan membangun berbagai infrastruktur seperti bendungan, kanal, jembatan, dan bangunan publik lainnya. Zaman keemasan Islam yang berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-14 Masehi merupakan masa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa. April akan menyebutkan beberapa kontribusi penting dalam bidang teknologi. Yang pertama ada arsitek masjid. Arsitek-arsitek muslim menciptakan desain masjid yang inovatif dan megah, seperti Masjid Agung Cordoba dan Masjid Biru di Istanbul. Mereka menguasai teknik konstruksi yang kompleks, termasuk penggunaan kubah dan lengkungan yang khas. Tokoh-tokoh yang berkontribusi pada arsitektur masjid selama masa kejayaan Islam sangat banyak dan beragam. Berikut beberapa tokoh yang paling berpengaruh. Yang pertama, terdapat Al-Ustadz Abu Al-Fat Al-Yazdi, merupakan seorang arsitek dan insinyur Persia yang membangun Masjid Al-Azhar di Kairo, Mesir pada tahun 970 sampai 972 Masehi. Yang kedua ada Sinan, seorang arsitek Utsmaniyah yang merancang lebih dari 400 bangunan, termasuk Masjid Süleymaniyye di Istanbul, Turki pada tahun 1550 sampai 1557 Masehi. Yang kedua, dalam pengembangan sistem irigasi terdapat yang namanya insinyur hidrolik. Insinyur hidrolik adalah profesional yang bertugas mengembangkan desain konseptual untuk berbagai fitur yang berinteraksi dengan air. Ilmuwan Islam seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina mengembangkan sistem irigasi yang canggih untuk pertanian. Mereka membangun bendungan, saluran air, dan qanat atau terowongan bawah tanah untuk mengelola sumber daya air. Selain berkontribusi terhadap pengembangan sistem irigasi, Al-Khwarizmi juga mengembangkan metode penyulingan minyak dan air yang lebih efisien. Selanjutnya, saya Eka Siti Ramawahyuni, NPM 240-13003 akan menjelaskan mengenai teknologi astronomi. Pada zaman keemasan Islam, perkembangan astronomi sangat pesat dan menghasilkan banyak karya yang canggih. Berikut adalah beberapa pencapaian astronomi Islam. Yang pertama, ada observarium. Khalifah Al-Ma'mun membangun observarium pertama di Baghdad pada tahun 828 Masehi. Hulagukan juga membangun observatorium marga di Asia Kecil. Yang kedua, ada karya astronomi. Karya astronomi Islam yang terkenal di antaranya Zid al-Sitin, karya Muhammad Musa al-Warismi, yang berisi tabel pergerakan matahari, bulan, dan planet. Yang ketiga ada ilmuwan astronomi. Beberapa tokoh astronom Islam yang terkenal di antaranya yaitu Al-Biruni, yang kedua Al-Batani, yang ketiga Al-Falgani, dan yang keempat adalah Abdul Rahman Al-Sufi. Astronomi Islam berkembang di Timur Tengah, Asia Tengah, Al-Andalus, Afrika Utara, Timur Jauh, dan India. Astronomi Islam berpengaruh pada astronomi Bizantium, Eropa, Tiongkok, dan Mali. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alisa Salsabila dari Prodi Akuntansi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ahli robot pada zaman keemasan Islam. Di abad ke-12 menjadi saksi munculnya penemuan di dunia. Para cendekiawan, salah satunya yaitu Al-Jazari, menjabat sebagai insinyur yang melayani penguasa daerah yaitu di daerah Artukids. Dinasti ini pernah memperluas kerajaannya hingga ke Syuriah, namun selama masa hidup Al-Jazari, kekuasaan Artukid berada di bawah kekuasaan dinasti tetangga Zangid yang lebih berkuasa, dan kemudian masih dikuasai oleh penerus pahlawan muslim yaitu Saladin. Terlepas dari pergolakan perang salib dan hubungan yang bergejolak antara kekuatan muslim yang berbeda, kehidupan insinyur brilian ini dihabiskan dengan damai untuk melayani beberapa raja di Artukids. Ketika itu, ia merancang lebih dari 100 perangkat cerdas untuk kehidupan sehari-hari. Tidak seperti penemu praktis lainnya, pada masa itu, yang hanya meninggalkan sedikit catatan tentang karyanya,
Al-Jazari memiliki hasrat untuk mendokumentasikan karyanya dan menjelaskan bagaimana ia membuat mesin-mesinnya yang luar biasa. Penemuan baru untuk membuat hidup manusia lebih mudah, salah satunya air mancur yang dapat diprogram untuk dihidupkan dan dimatikan. Juga ada sebuah mesin yang dapat bergerak sendiri untuk bisa menawarkan handuk kepada tamu yang datang. Hanyalah beberapa penemuan luar biasa dari ilmuwan muslim abad tersebut yang bernama Ismail Al-Jazari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.